Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung di live streaming Instagram dan Facebook RS Karanggede Sisma Medika bersama saya Dr. Anissa Muflikasari. RS Karanggede Sisma Medika melayani dengan peduli. Alhamdulillahirrahmanirrahim, di sebelah saya telah bergabung Dr. Dede Neni Herani, spesialis mata. Nih dokter, selamat datang, selamat bergabung. Bagaimana dokter kabarnya hari ini? Baik, terima kasih dok. Oh ya, alhamdulillah. Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya dokter. Oke, sebelumnya saya akan membacakan dulu profil dari Dokter Dede Neni Herani, spesialis mata yang akrab kita sapa Dokter Hera. Beliau lahir di Tasikmalaya 8 Desember 1977 yang beralamat di Sleman, Yogyakarta. Menempuh pendidikan dokter spesialis mata di Universitas Gadjah Mada dan sekarang beliau praktek di RS Karanggede Sisma Medika setiap hari Senin, Rabu, Jumat pukul 1 sampai selesai. Monggo nih Bapak Ibu yang ada keluhan mata kabur, iritasi atau gangguan mata yang lainnya bisa berobat ke Polimata. Bapak Ibu live streaming Instagram dan Facebook RS Karanggede Sisma Medika. Pada siang hari ini kita akan talk show yang temanya sangat seru sekali dengan tema katarak, gejala dan penanganannya. Oh ya, bagi Bapak Ibu live streaming nanti bisa bertanya, nanti akan ada giveaway nih ya, seru banget, ada hadiahnya dan akan diumumkan pemenangnya di akhir acara nanti. Monggo dokter, untuk mempersingkat waktu saya persilakan untuk informasinya. Terima kasih dokter Anissa. Jadi hari ini kan kita akan membahas mengenai katarak, gejala dan penanganannya. Untuk katarak sendiri itu merupakan diagnosis yang sangat besar proporsinya di bidang mata. Jadi katarak itu kalau dari bahasanya itu berasal dari kata kasar. Itu artinya air terjun. Jadi kenapa dibilang kasar? Orang yang katarak itu seakan-akan melihat di balik air terjun. Jadi kan kalau kita melihat dari balik air terjun, tentu saja fungsi penglihatan kita kan terhalang. Nah gitu. Kemudian kapan sih kita mencurigai kita itu katarak? Nah yang harus diketahui, katarak itu merupakan kebanyakan adalah penyakit degeneratif. Jadi adalah penyakit yang dia diderita seiring pertambahan usia. Karena kita di daerah tropis, nah si matahari itu kan banyak. Untuk melindungi retina atau saraf mata, katarak terbentuk. Jadi katarak itu adalah kekeruhan lensa gitu. Sebenarnya untuk melindungi retina, cuman karena jadi keruh dia menghalangi fungsi penglihatan. Jadi gejala utamanya ya kabur atau bruwet, biasanya uti-uti atau yangkung-yangkung itu bilang saya bruwet gitu. Itu biasanya kita curiga pertama itu katarak. Kemudian pada katarak itu matanya tenang, jadi nggak merah, tidak iritasi dokter ya, nggak merah, nggak istilahnya mata tenang visus turun gitu ya. Mata tenang visus turun, jadi dia matanya bagus, nggak ada merah, nggak ada bengkak, nggak ada nyeri, tapi fungsi penglihatannya turun. Itu udah salah satu kecurigaan gitu. Kemudian katarak itu apa hanya pada orang tua juga enggak, jadi dia bisa pada anak-anak juga, pada usia pertengahan juga. Kalau pada anak-anak itu biasanya dia bawaan lahir terkait dengan penyakit yang diderita oleh ibu atau dibawa oleh anak. Katarak kongenital gitu biasanya disebutnya. Mungkin karena infeksi rubella, salah satunya infeksi rubella. Di sini dokter gejala-gejalanya kan tadi mata buram gitu dokter. Kan saya pernah baca katarak itu berbagai stadium. Itu apakah bisa dibedakan dokter yang katarak sudah matang atau belum matang dari segi gejala? Ya, jadi katarak itu nanti ada grade-nya. Biasanya yang paling ringan itu grade 1, yang paling berat itu grade 5. Nanti salah satu penentuannya itu, jadi dia ditentukan dari visusnya, dari fungsi penglihatannya. Nah dari fungsi penglihatannya kemudian nanti dicek
dicek di alat kita, di poli, itu kekeruhannya setebal apa. Nah, itu untuk menentukan grade-nya. Kalau yang sudah wajib operasi itu biasanya grade 4, grade 5 karena sudah sangat menghalangi. Biasanya visus sudah sangat turun. Visus itu fungsi penglihatan. Kalau misalnya grade 1 itu kan masih bisa baca papan bacaan atau yang ada hurufnya itu ya dokter ya. Oh, iya. Namanya Snellen chart. Itu biasanya kadang-kadang dengan kacamata saja sudah membaik, belum perlu operasi. Gitu. Ada apa istilahnya efek miopisasi gitu dokter ya? Ya, masih bisa membaca. Bisa. Dan lanjut dokter, di sini untuk penanganannya dokter kan berbagai macam cara itu, ada istilahnya apa namanya operasi yang diambil kapsulnya, atau bahkan sekarang ada teknologi terbaru ya dokter yang kebetulan juga ada di RS Wisma Medica ini dengan peko emulsifikasi. Itu pripun ikut dokter? Ya, terima kasih dokter Anissa. Jadi si katarak ini tadi kan kita tentukan grade-nya. Nah, grade-nya itu menentukan juga terapinya. Kalau misalnya grade-nya masih awal, grade 1, grade 2, itu biasanya dia butuh ini aja, kacamata aja. Maaf ya. Kadang-kadang kalau dengan kacamata, kalau pada grade 1, 2 itu dia membaik. Nah, tapi kalau misalnya sudah kabur, sudah memang mengganggu, biasanya kita tawarkan operasi. Nah, operasinya itu yang macam-macam. Jadi kalau sekarang operasi hampir semua pasang lensa. Kalau zaman dulu kan operasi ada yang hanya diambil kataraknya tanpa lensa, tapi berkembang dengan ilmunya, teknologinya, itu hampir semua sekarang operasi katarak ya dengan pasang lensa. Nah, kemudian yang tadi kok ada teknologi yang baru? Ya, teknologinya sekarang berkembang sangat pesat. Jadi kalau dulu kan kita lakukan manual. Manual itu jadi kita sayatannya besar, terus kita sendok si lensa keruhnya keluar, kemudian dibersihkan, sudah itu baru pasang lensa. Kalau sekarang kita irisannya sangat kecil. Nah, irisannya sangat kecil, nanti dengan probe, dengan alat itu dimakan di dalam gitu. Nanti jadi sesudah itu baru dipasang lensa. Berarti bedanya di minimal invasif dan caranya seperti disedot ya dok ya? Iya betul. Ya. Jadi kalau dulu waktu awal-awal yang waktu manual itu lensanya itu kepingan utuh, itu dimasukkan melalui pintu yang lebar, sayatan yang lebar. Nah, dengan teknologi yang baru itu karena dia sayatannya kecil, lensanya pun terlipat. Jadi begitu masuk terlipat, dia megar di dalam. Kalau untuk komplikasinya dokter atau efek samping yang teknologi peko sekarang dengan yang dahulu dokter? Kalau untuk komplikasinya sendiri sebenarnya hampir semua tindakan sama. Jadi kita juga menyampaikan ke pasien ada kemungkinan infeksi. Makanya biasanya kalau sesudah operasi atau sebelum operasi kita agak banyak warningnya ke pasien. Misalnya harus jaga kebersihan, terus jaga aktivitas, harus ini itu dan sebagainya. Kemudian resiko yang lain bisa jadi waktu durante operasi atau saat operasinya itu misalnya ada komplikasi, misalnya ternyata lengket, ternyata sulit. Nah, itu kadang-kadang ada komplikasi atau apa hal yang tidak diharapkan. Nah, tapi itu semua nanti kita assessment ulang yang bisa dilakukan sudah itu apa. Kalau secara umum misalnya harus takut nggak sih dok kita operasi? Saya kira enggak. Prosedurnya sangat sederhana, cepat, cukup aman. Ya. Baik dokter, berarti misalkan setelah operasi nih edukasi apa yang biasanya disampaikan ke pasien? Ya, terima kasih dokter Anissa. Biasanya kita di OK dan di Poli itu sudah memberikan pasien banyak sekali catatan. Salah satunya sih kalau pasca operasi katarak itu kita tidak boleh kena air langsung dulu. Ya, sebenarnya sayatannya memang sangat kecil, tapi tetap ada sayatan. Nah, takutnya kalau misalnya kena air langsung, kan kita tidak tahu kandungannya di air. Yang di air bebas, takutnya ada kuman atau apa, nanti operasi yang sudah baik, jadi malah timbul infeksi kemudian gitu. Nah, biasanya yang sangat ketat itu air. Kalau aktivitas sendiri, misalnya kalau sholat gimana dok? Boleh nggak ruku? Boleh sujud nggak? Gitu. Kalau misalnya operasinya nggak ada komplikasi yang berat, maksudnya memang lensanya juga dipasang
ada tempatnya, cukup aman untuk melakukan semua aktivitas. Aktivitas walaupun tadi seperti sujud tidak apa-apa gitu. Boleh, nggak Oh apa-apa. iya. Kalau ada yang bertanya, Dok, sebenarnya lensa itu tuh bertahan sampai kapan? Apakah harus diganti atau bisa terus dipakai? Ya, terima kasih Dokter Anissa. Nah, pasien-pasien saya juga suka nanya gitu, Dok, saya mau operasi tapi jangan pakai lensa. Gitu. Nah, itu mungkin karena pasien tidak paham atau takut. Terus nanyanya juga sama barusan misalnya, Dok, nanti kalau pasang lensa itu nanti diganti atau terus? Nah, lensanya sendiri itu nanti kita pasang sesudah melalui proses penghitungan atau kalkulasi. Jadi waktu di poli itu, waktu pemeriksaan awal, selain kita menentukan grade-nya, katarak grade berapa, kita menentukan juga power lensanya. Jadi kita tentukan power lensanya karena tiap pasien kan lain. Power lensa itu untuk menggantikan si power lensa yang kita miliki. Jadi nanti kita pasang sesuai perkiraan itu. Kalau sampai kapan, harapannya itu selamanya gitu. Jadi nanti kalau tidak ada komplikasi, misalnya dia miring atau jatuh atau lepas atau apa, si lensa itu akan terpasang terus. Nah, kemudian apa yang terjadi dengan lensa di kemudian hari? Seiring waktu, kadang di belakang lensa itu timbul membran. Nah, itu namanya katarak sekunder. Tapi itu juga sesuatu yang bisa kita atasi. Biasanya timbul setelah 6 bulan. Nah, itu biasanya kita laser atau kita operasi ulang untuk membuang membrannya. Baik dokter, di sini kita juga ada pertanyaan, kita lihat nggih dokter dari viewers. Baik, di sini bagi Bapak Ibu live streaming Instagram RS Karanggede Sisma Medika, bagi yang bertanya akan diadakan giveaway atau nanti akan dibagikan hadiah bagi yang bertanya. Monggo bisa bertanya di live streamingnya. Silakan yang mau bertanya. Silakan. Giveaway-nya nanti surprise ya dari panitia, nanti akan diberikan. Monggo, Bapak Ibu viewers. Oh, ini ada Mbak pertanyaan. juga boleh. Ya, ini ada pertanyaan dokter dari viewers @Dharma Aulia. Pertanyaannya dokter, wah tadi sudah kita bahas nih dokter. Bagaimana tata laksana katarak kongenital nih dok? Apakah sama? Oh ya, untuk katarak kongenital sendiri tata laksananya hampir sama. Cuma nanti untuk yang katarak kongenital, pemasangan lensanya atau intraocular lensnya itu disesuaikan dengan bentuk dari korneanya. Jadi lebar korneanya, mudahnya begitu, sudah memadai atau belum. Nah, biasanya kalau belum nanti kita tetap operasi sesegera mungkin. Yang kalau sudah memungkinkan, sesudah itu nanti lensanya tidak dipasang dulu. Misalnya lensanya nanti dipasang mungkin dengan lensa kontak yang hard gitu, yang keras, atau kacamata yang tebal dulu. Nah, nanti kalau misalnya sudah memungkinkan, kondisi anatomisnya sudah aman, baru kita pasang lensa sesuai ukuran. Oke, baik dokter. Jadi intinya sama. Intinya sama ya dokter ya. Oke. Dan ini ada pertanyaan lagi dokter dari B. Bramantio dengan pertanyaan, berapa lama penyembuhan setelah operasi PECO dan apakah boleh dilakukan langsung pada 2 mata? Terima kasih. Ini teman kita kayaknya ini. Terima kasih concernnya Dokter Bayu sepertinya. Jadi gini, kapan sih sembuhnya? Kalau operasi vakoemulsifikasi sendiri atau operasi katarak sendiri itu sebenarnya operasi besar pada mata, tapi kita jangan membayangkan kayak operasi bedah perut gitu ya, yang butuh berbaring berhari-hari atau gimana. Nah, kalau operasi bedah mata sendiri, seperti tadi kita sudah sampaikan di awal, dia kan sayatannya kecil, terus bersih, jadi bukan operasi yang kotor. Jadi biasanya kita pasiennya langsung pulang, rawat jalan. Kemudian aktivitasnya gimana? Aktivitasnya langsung biasa. Nanti kita biasanya pakaikan kacamata yang warning itu tadi, nggak boleh kena air, nggak boleh kotor. Aktivitas yang terlalu berat dibatasi, misalnya nyun sewu nggih. Kadang-kadang ada eyang-eyang yang dia kerjanya itu misalnya ngangkat padi atau apa, itu biasanya eyang jangan dulu
sampai tenang dulu gitu. Jadi sebenarnya apakah jadi terbatas kegiatannya? Sebenarnya nggak terlalu terbatas gitu. Kemudian kapan ditanya yang kedua apa ya? Yang kedua, Apakah bisa langsung dilakukan Oh, pada iya. dua mata, dokter? zaman dulu itu boleh. Jadi sebenarnya kita biasanya kadang kalau pasien-pasien yang tidak berasuransi itu kadang kita pakai operasi langsung kedua mata. Tetapi konsensus yang terakhir dari Perdami itu kita kasih jarak biasanya 2 minggu untuk menghindari takutnya kita kan tidak bisa prediksi 100% bahwa satu operasi itu aman. Takutnya misalnya ada infeksi yang paling ditakutkan oleh mata itu kan endophthalmitis. Jadi dia itu nanti radang seluruh bola mata. Nah itu penanganannya berat dan lama. Jadi biasanya nanti kita kasih jeda 2 minggu untuk yakin bahwa oh ya operasi yang satu aman, baru dilakukan satunya. Kalau secara teknis sendiri sebenarnya dulu sebelum ada konsensus tersebut kita lakukan 2 mata juga sering. Tapi sekarang kita menghindari, jadi tetap dilakukan terpisah, ada jarak waktunya. Baik, berarti bisa Bagus dilakukan. itu pertanyaannya Ya, tadi. berarti bisa Bagus dilakukan sekali. dengan jeda waktu 2 minggu dipastikan tidak infeksi ya dokter Ya. kesimpulannya. Ya. Ya, ini Sebenarnya untuk infeksi pasca operasi sendiri itu pengamatannya lama sampai 6 bulan. Makanya nanti kadang-kadang pasien kok saya kontrol terus dok. Nah itu sebenarnya kita ingin memastikan bahwa kondisi aman. Jadi biasanya nanti ini untuk informasi juga ya, bahwa kalau misalnya pasca operasi katarak itu nanti kontrolnya yang wajib itu 3 kali. Jadi dia pasca operasi itu 1-5 hari itu kontrol pertama. Biasanya kalau kita itu besoknya atau 2 hari kemudian tuh langsung kontrol untuk melihat yaitu terutama infeksi dan lain-lain. Terus 1 minggu kemudian. Terus sesudah itu biasanya 1 bulan kemudian. Nah sesudah itu biasanya kita ikuti sampai kurang lebih 6 bulan. Jadi kontrol tiap bulan gitu. Kalau kondisi aman biasanya kita wisuda di poli. Jadi wisuda setelah yang operasi sama katarak gitu. yang sudah Iya, lulus. sudah lulus, dapat Biasanya sertifikat gitu ya dok. sertifikat. Oke baik, ini menyambung dokter, ada pertanyaan lagi dari viewers dari @desi Widayanti 568. Menyambung dari tadi dokter, setelah operasi katarak, apakah boleh setelah operasi kita mengendarai sepeda motor atau sepeda ontel? Wah ini yang lagi ngehits Lagi ontel hits ya. ya. Apakah boleh nih? Ya, sebenarnya kalau boleh tidak bolehnya itu tergantung situasinya. Terima kasih ini untuk Mbak Desi ya tadi ya pertanyaannya. Jadi kalau misalnya kadang kan kataraknya juga grade-nya berbeda. Kalau misalnya kataraknya grade 3, grade 4 itu kadang memang pasca operasi itu juga langsung bagus. Jadi visus langsung baik, terus dia aktivitas nggak terganggu. Itu nggak masalah. Yang penting nggak kotor, nggak kena air dan lain-lainnya. Tapi kalau misalnya grade-nya 5 ke atas atau sudah sangat coklat, sudah sangat keras, itu kadang operasi kita itu agak lama, butuh waktu. Nah itu biasanya kornea yang di depan itu bengkak. Nah itu biasanya fungsi penglihatannya agak turun dulu. Nah itu jelas nggak boleh. Jadi boleh atau tidaknya boleh sesuai dengan kondisi pasca operasi pasien. Gitu. Yang penting sehat yang penting bersih aja tadi. Gitu. Sebenarnya ada sih pasien kita yang pasca operasi langsung berkendara terus pergi ke Surabaya dari sendiri. Ya sebenarnya boleh gitu. Tapi kalau saya tahu sebelumnya mungkin dilarang juga sih. Gitu. Alhamdulillahnya nggak apa-apa ya dokter. Alhamdulillah nggak apa-apa. Iya. Jadi dokter ini banyak sekali yang mau bertanya, antusiasnya subhanallah sekali ya dokter. Niki ada pertanyaan lagi dari @ikasus. Tadi menyambung juga dari katarak kongenital, tanda dan gejala katarak kongenital yang bisa dilihat orang tua apa ya dok? Ya. Warning sign dok dari Ya. orang tua. Kalau misalnya usia bayinya masih kecil, biasanya kalau katarak kongenital itu jarang berdiri sendiri. Jadi dia ikut sindrom. Jadi biasanya ada pertumbuhan yang terlambat, ada yang lain kejang dan lain-lain itu kalau ikut sindrom. Tapi kalau misalnya dia berdiri sendiri, itu biasanya dia nggak respon. Jadi kan kita kalau misalnya di atas usia 3 bulan gitu kan visus sudah mulai kelihatan. Nah itu kalau misalnya kalau bahasa Jawanya dililing ya. Iya, kalau dililing, bahasa- diajak bercanda Ya, gitu, diajak ya. bercanda itu dia Sudah, anteng gitu. ya. Tapi kalau dengan suara dia baik gitu.
Nah, terus salah satunya itu. Kemudian yang kedua, kalau yang dilihat dari matanya nanti biasanya matanya putih. Jadi di bagian yang hitamnya ini kan ada lagi yang kecilnya di tengah. Itu namanya pupil. Nah, di belakang pupil itu kan ada lensa. Itu biasanya putih. Itu Kak, biasanya begitu. Kemudian kalau yang tanda lainnya biasanya juling. Jadi apa, si pasien anak itu juling itu kero ya kero, jadi apa, dia nggak simetris gitu fungsi penglihatannya gitu. Salah satunya itu. Dokter, terima kasih. Ini masih banyak dokter, dilanjutkan tidak apa-apa nggih? Boleh ya. silakan. Oke, ini dari Ed Sakagali. Oke, apa perbedaan mata kabur katarak dengan mata kabur karena minus? Oh iya, terima kasih Mbak Gali. Jadi kalau mata kabur katarak itu lensanya keruh. Itu lensanya keruh. Kalau mata kabur minus itu lensanya jernih. Jadi itu nanti didapatkan melalui pemeriksaan. Kemudian kalau mata kabur karena katarak itu kalau grade-nya udah di atas 3, kadang dengan kacamata tidak terkoreksi. Tapi kalau misalnya dia mata kaburnya karena minus, itu mungkin dikoreksi masih maju. Kalau misalnya sekarang kan teman-teman dokter di PPK 1, dokter umum itu kan juga kayaknya sudah mulai harus melengkapi untuk refraksi ya. Nah itu kan ada yang namanya pinhole. Nah jadi kalau misalnya dia karena katarak, itu kadang dengan pinhole itu nggak maju karena memang terhalang. Tapi kalau dia myop, minus atau kelainan refraksi, dengan pinhole dia maju Snellennya itu. Nah gitu. Kalau misalnya tanda-tanda yang lain sih secara anatomis tadi itu apa, kalau dia minus biasanya lensanya jernih kan kelihatan kalau udah berat. Terus kalau mau ini lagi, kalau mau dari secara general, kalau dia kaburnya karena katarak orang tua kalau kaburnya karena minus kayak gitu biasanya kan masih muda, masih kecil gitu. Kembali lagi ke prevalensi usia itu ya dok ya. Ya, jadi kesimpulannya untuk yang di pinhole, kalau pinhole dia visusnya membaik itu berarti karena minus, dan kalau tidak membaik berarti dikarenakan bisa katarak seperti itu. Dan ini lanjut dokter dari Antik 09. Sama dokter masih seputar katarak kongenital mungkin ya ini. Apakah anak di bawah 5 tahun bisa dilakukan tindakan pako? Ya, terima kasih ini untuk Mbak Anti. Bisa dilakukan, biasanya kita lakukan dengan general anestesia. Jadi sebagai info, biasanya kita memang untuk pako atau operasi katarak sendiri itu hampir semua kita lakukan dengan lokal anestesia untuk efektivitas dan lain-lain. Tapi kalau misalnya kondisi khusus, misalnya kongenital atau tidak kooperatif pasiennya, atau kasusnya memang cukup berat dan akan butuh waktu, itu biasanya kita general anestesia. Itu juga sebenarnya preference dari dokternya juga sih. Ya, itu dokter Anissa. Oke, baik dokter. Ini ada pertanyaan menarik nih dokter dari Kusumatria 16 tentang penjelasan tentang pijat refleksi dokter yang berhubungan tentang syaraf mata yang berada di telapak kaki. Apakah aman dokter? Apakah medis menganjurkan? Terima kasih Mbak Tria. Saya belum cukup ilmunya untuk menjawab itu, tetapi kami di bagian di mata tidak ada pelajaran khusus mengenai itu. Kalau misalnya itu tidak traumatik secara khusus ke mata, saya kira dipersilakan. Kecuali misalnya kalau pijatnya di sekitar mata ya mungkin dihindari ya. Tapi kalau di kaki kemudian ke mata bagaimana, ya mungkin secara logika ketika dia rileks dia lebih nyaman. Jadi mungkin untuk melihat lebih enak. Tapi kalau misalnya lebih jauh bisa menyembuhkan minus nggak dok? Itu nggak bisa. Itu mungkin itu ya jawabannya. Semoga memuaskan. Dan ini pertanyaan terakhir dokter dari Tin Sheryl. Tapi ini melenceng dari katarak, tidak apa-apa nih dokter ya? Boleh. Oke. Assalamualaikum dok, maaf mau tanya, tapi bukan tentang katarak. Saya pernah kena uveitis dan sekarang sudah sembuh, tapi floatersnya sekarang kok semakin banyak ya? Apakah itu tidak apa-apa? Terima kasih Mbak Tin Sheryl ya. Oke. Kalau floaters itu kalau misalnya tidak mengganggu fungsi penglihatan, biasanya kita observasi. Tapi kalau misalnya floatersnya mengganggu, nanti kita lihat secara anatomis. Dia tuh floaters itu jadi dia tuh sekumpulan gejala yang
diketahui oleh pasien, disadari oleh pasien itu menghalangi fungsi penglihatannya. Nah itu biasanya berasal dari vitreous. Melayang gitu ya dok? Ya melayang. Kalau hanya satu kayak semut terbang atau kayak lalat terbang noleh-noleh ikut gak apa-apa. Itu kita tidak lakukan tindakan. Tapi kalau besar terus ini itu sebenarnya bisa di laser juga. Baik dokter, wah ternyata masih ada nih dokter, tidak apa-apa ya? Gak apa-apa. Tambah lagi, masih ada waktu ya kita. Ya, karena sangat seru sekali bahasan tentang katarak ini. Ada pertanyaan dari Sylvie Zawa. Untuk katarak pada anak, tandanya yang khas apa nggih? Sedangkan terkadang anak belum bisa ditanya pandangannya kabur atau tidak. Mungkin hampir sama nih dokter. Ya, hampir sama karena ini anak bukan bayi ya. Jadi mungkin ya fungsi penglihatannya nggak maksimal. Terus tadi ada juling itu sendiri. Oh ya, perlu diketahui juga bahwa katarak ini bisa terjadi ke kedua mata, bisa terjadi ke hanya salah satu. Jadi mungkin kalau dia salah satu saja yang kena, itu fungsi penglihatannya akan tercover oleh yang sehat. Jadi anak mungkin masih biasa gitu, tapi biasanya ada juling. Mungkin itu ya tandanya, ada keroknya gitu. Mungkin itu ya. Oke, ya berarti salah awas ya, berarti warning sign itu juling atau kero itu mungkin harus diperiksakan ke dokter mata. Dan ini ada lagi dari Iis Basuki. Mau tanya dokter, bagaimana cara kita menyampaikan ke mbah atau orang tua kita yang punya katarak supaya mau operasi katarak, terlebih di Sisma Medica ada teknik Pako. Terima kasih, ini Membujuknya ya dok berarti. ya. Jadi biasanya kita kalau misalnya ada pasien yang mungkin takut, itu biasanya saya ajak bercanda dulu. Kakung nanti kalau belum berani, Kakung kumpulin obor dulu. Kumpulin obor dulu yang banyak gitu. Terus nanti kalau udah berani bilang saya. Nah, tapi biasanya kita bilang juga kalau misalnya berat, saya agak tanda kutip takut-takutin juga. Kakung ini masih bisa dioperasi, artinya belum terlalu berat. Nanti kalau misalnya Kakung ditunda operasinya, itu nanti bisa jadi kaset. Kalau kaset itu nanti lensanya bisa nyemplung, timbul infeksi, timbul masalah lain. Nah kalau udah kaset, kita udah nggak bisa nolong, biasanya gitu. Nah nanti biasanya juga kita motivasi, Kakung masih pengen lihat cucunya lari-lari nggak gitu, biasanya kayak gitu. Tapi hampir kebanyakan itu nggak ada yang takut sekali, nggak ada. Takut malah antusias ya dok ya. Biasanya malah saya terbantu kalau misalnya pasien-pasien yang pasca operasi itu mereka cerita ke kakung-kakung sama yangti-yangti sebelahnya. Jadi udah saling motivasi. Biasanya ya. gitu. Biasanya getok tular gitu dok istilahnya. Iya gitu dokter Anissa. Cocok terus apa namanya memberitahu ke tetangga misal ada yang keluhannya sama seperti itu. Biasanya gitu dok. Ya. Di sini karena keterbatasan waktu nggih, untuk pertanyaan-pertanyaan lain nanti bisa dijawab Dokter Hera lewat direct message nggih Dokter nggih, enggak apa-apa nggih yang lain. Oke. Dan di sini menyampaikan informasi bahwa RS Karanggede Sisma Medica mempunyai layanan unggulan. Yang pertama dokter spesialis ortopedi atau tulang, layanan endoskopi, dan yang sudah kita bahas ada operasi katarak dengan teknik Pako emulsifikasi. Dan selama pandemi ini juga RS Karanggede Sisma Medica menyediakan layanan jemput pasien rawat inap BPJS maupun umum gratis tanpa dipungut biaya. Ada MCU rapid test dan juga injeksi vitamin C. Dan terus pantau perkembangan RS kita di Facebook dan Instagram RS Karanggede Sisma Medica, dan bisa menghubungi call center 0821 3662 8747. Oh ya, jangan lupa besok juga ada talk show yang tidak kalah menarik yang akan diisi oleh Dr. Sigit Widiatmoko, spesialis penyakit dalam, dengan tema jangan takut berobat ke rumah sakit. Jangan lupa, yuk catat waktunya ya. Besok hari Selasa 29 September 2020 pukul 1. Dokter Hera, terima kasih banyak atas waktunya dan sudah berkenan hadir di live streaming yang subhanallah peminatnya, antusiasnya banyak sekali, guys. Dan di sini saya akan mengumumkan, nah ini sudah ditunggu-tunggu oleh viewers ya, siapakah pemenang dari giveaway-nya.
Oke, sudah siap? Dan pemenang giveaway yang pertama atas nama Instagram @aditya_maharani. Oke. Selamat. Dan yang kedua Tria Kusuma. Terselamat untuk pemenang kedua. Dan yang ketiga @anti009. Terima kasih ya. Terima kasih Bapak Ibu semua atas antusiasnya untuk mengikuti live streaming pada siang hari ini. Dan saya himbaukan kepada seluruh masyarakat untuk tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan. Saya Dr. Anissa mohon pamit. Terima kasih dan terima kasih sudah mengikuti live streaming pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.